Selamat berjumpa kembali di obrolan pembawa rezeki episode 13. Gimana buat teman-teman yang lebaran dan mudik udah lewat? Pasti ini kita recording sebenarnya masih puasa ini. Cuma karena nanti uploadnya pas lagi mudik ya, topiknya itu aja lah gitu. Mudik jadi laki-laki dan perempuan muda pulang kampung, mudik. Nah ini gimana nih, pengen tahu nih teman-teman yang pulang kampung, yang mudik ke kampung halaman, yang ketemu sama keluarganya. Yang nggak pernah mudik ya, by the way? Apa gimana? Nggak pernah, habis semuanya selalu udah di sini. Gue nggak pernah mengalami festifnya mudik itu sama sekali. Dulu sih pernah ya waktu zaman ke Jogja waktu itu, tapi masih sepitil gue. Masih kecil maksudnya? Iya, masih umur belum 1 tahun. Waduh, jauh banget ya. Ketemu sama Mbah Canggah dulu mudiknya. Soalnya gue cucu Canggah pertama dari keluarga itu, jadi dinanti-nanti untuk kehadirannya. Masih ketemu itu Canggah, masih ketemu sama berarti apa, nenek buyut ya? Iya, abisnya buyut. Oh, abisnya buyut. Iya, gila, panjang umur banget. Nggak lama nggak ada abis itu. Tapi ya, hebat sih, biasanya kan ya, paling ini cuman sampai buyut doang, lebih sampai Canggah. Iya, luar biasa itu. Kalau nggak salah Mbah Canggah deh ketemu itu gue. Kan nenek gue punya ibu. Iya, punya ibunya lagi. Iya. Kalau nenek gue punya ibu kan, atau kakek gue punya ibu kan buyut ya. Nah buyut gue ketemu sampai masih SMP SMA tuh gue masih ketemu sama buyut gue. Alhamdulillah. Tuh sampai gue kuliah kalau nggak salah masih ketemu sama buyut gue. Wow. Nggak adanya waktu pas gue lagi waktu dulu lagi ospek kalau gue nggak salah. Lagi ospek. Berarti tahun 90 berapa itu? 98 mungkin ya. Gue lupa waktu itu gue lagi di ospek atau gue lagi ngospek. Buat yang di sini yang dengerin nggak tahu ospek itu zaman dulu ada. MOS. Kalau sekarang apa? MOS ya? Masa orientasi siswa. Oh. Tapi beda kayaknya dibandingin dulu gitu kan. Ya, sekarang lebih. Ini ngomongin mudik tadi. Nggak apa-apa, seperti biasa. Jadi kita melantrang kemana-mana. Jadi kalau mudik berarti gua kali ya yang tahu point of view-nya. Paling itu sih lu sih point of view-nya, bener. Gimana? Kayak dulu kalau nggak salah mudiknya dari Jogja. Iya, ya kan? Jogja. Pulang dari Jogja kemana gitu kan, bukan malah orang dari Jakarta ke Jogja. Awal-awal kerja ini, mungkin ini cerita awal-awal kerja ya. Awal-awal kerja itu mungkin 2000 berapa ya? 2004 kayaknya. Mudik 2004. Kayaknya dulu mulai kerja 2004. Iya. Oh, oke. 2003. Baru mudiknya 2004 jadinya. 2004. Oh. Itu. Nah ini cerita. Zaman itu kalau di mata orang yang dari luar Jakarta gitu ya, Jakarta itu gua anggap rawan lah. Pokoknya kalau lu ke Jakarta gitu kan, nasihat dari orang tua adalah hati-hati gitu kan, pasti kayak gitu kan. Jadi ya gitu, kalau hati-hatinya hati-hati apa nih? Rawan apa nih? Rawan apa? Semuanya lah. Terus lawan kejahatan lah ya. Maksudnya mungkin rawan kejahatan. Oh, bukan rawan kenakalan. Ya itu juga. Pasti ya. Kan tahun 2000-an awal itu ya masih nggak kayak sekarang lah ya. Narkoba itu masih gila-gilaan gitu. Oh ya emang itu. Iya kan? Masa kegelapan tahun 90-an, 90 sampai 2000-an awal tuh masa kegelapan dunia muda itu diserang sama putau dulu yang paling bahaya tuh Mas Abu.
Nah, 2004 itu gua rencana mudik sama gebetan. Jadi gebetan ini juga orang Jogja yang kerja juga di Jakarta. Naik apa Kak Yos? Nah, awalnya kan mau naik kereta ya. Cuman ya itu, zaman dulu itu nggak kayak sekarang lah. Oh, kereta tuh kan Kereta itu susah ya, pelan-pelan ya? Iya, masih susah. Kalau sekarang kan ada kereta tambahan gitu, keangkut semua lah, masih enak. Nah, sekarang kalau dulu tuh sampai berdiri-berdiri katanya. Iya, dan apa sih, gerbong ekonomi nggak ada AC-nya. Bisnis juga nggak ada AC-nya, jadi yang ada AC-nya itu cuman eksekutif. Ya. Dulu bisnis aja masih pakai kipas angin kecil. Ya, Cuma bedanya kalau bisnis kursinya nggak juga, masih ini juga. Hah? Masih ada yang nggak duduk juga, bisa jadi itu. Oh gitu. Iya, cuman bedanya ada kipas angin. Jadi kalau lu naik ekonomi udah deh sengsaranya gitu lah. Orang mau ke toilet aja susah gitu ya, karena orang buat tiduran di Geletekan di bawah ya. Udah gitu nggak ada kipas angin sama sekali, jadi jendela kebanyakan dibuka semua. Terus kalau persiapan masuk angin tuh berarti. bener, terus kalau masuk terowongan bau. Pakai lokomotifnya masih pakai diesel soalnya kan. Bau asap ya. Begitu masuk terowongan langsung bau asap gitu-gitulah. Jadi zaman dulu kalau lu naik kereta ekonomi udah paling sengsara gitu lah. Nah, ini mau mudik pakai eksekutif tapi ternyata habis kan. Terus punya rencana, gimana kalau naik bus aja? Belum pernah waktu itu naik bus gitu kan. Zaman dulu masih diingat juga catatan nih. Zaman dulu itu tolnya nggak banyak. Oh iya, benar-benar. Ya kan? Iya, tolnya baru tol Cikampek ya. Iya sih, benar-benar. Cikampek Cipularang aja belum ada kalau nggak salah ya, 98 itu ya. Belum. Iya, belum, masih minim lah. Tolnya tuh baru dikit, baru di dalam kota sama di Cikampek tuh, Jagorawi Cikampek. Nah, waktu itu akhirnya gua dan gebetan ke Pulau Gadung. Zaman itu rawan itu. Bus akap itu antar kota antar provinsi itu masih di Pulau Gadung. Nah, udah tahu kan kalau Pulau Gadung rawannya kayak apa. Jadi ceritanya udah nyampe Pulau Gadung. Gebetan gue di depan gue di belakangnya mau masuk gerbang gitu. Tahu-tahu kiri kanan sama belakang gue dipepet sama copet. Gue tetap maju aja, sok yakin maju, tapi udah berasa nih kalau yang di belakang udah mulai ngerogoh ini tas kan. Nah, situasinya waktu pakai ransel atau? Iya, pakai ransel. Oh, nggak lo ngadepin ke depan? Enggak. Jadi waktu itu situasinya adalah gua habis lembur di kantor sampai nginep sekitar 3 harian gitu loh. Luar biasa. Jadi yang ada di ransel gua adalah baju kotor. Terus begitu dia ngoprek kok celana dalam. Makan tuh baju kotor gua tuh, makan. Syukurin, emang enak lo ngoprek-ngoprek baju kotor. Jadi gitu pengalaman tahun 2004 ya. Ya udah pasti beda banget sih sama sekarang. Sekarang mah udah enak ya, meskipun di terminal juga masih rawan sebenarnya. Tapi udah berasa nggak serawan dulu lah, lebih teratur. Dan kalau zaman dulu kayaknya kasus gendam hipnosis gitu kayaknya masih banyak ya, masih banyak banget, terutama di pas mudik lebaran gitu. Ya bener tuh. Siapa waktu itu ya, mbaknya teman gua tuh cerita digendam bener di atas bus. Kasian banget gua dengar ceritanya. Nah itu tahun berapa tapi? Nggak inget gua. Tapi nggak baru-baru ini sih, udah rada lama emang, dia bilang udah lama. Waktu awal-awal kerja kalau nggak salah dia. Iya sih. Ya itu sih paling hati-hati sih kalau mau mudik ya. Buat teman-teman yang mau mudik, rencananya
hati-hati yang pakai kendaraan umum gitu ya, terutama buat yang mudiknya di tempat-tempat padat gitu ya buat startnya. Sama sekarang tuh alhamdulillah udah mulai banyak ketolong sama mudik bareng dari perusahaan-perusahaan. Iya benar-benar. Dulu Iya tuh kan sih. biasanya cuma yang gue ingat tuh dulu yang sering ngadain itu loh, Sido muncul buat para tukang jamu yang jualan jamu tuh dibikinin mudik bersama gitu kan, satu kota gitu. Kemarin teman gue cerita nih, dia dapat jatah mudik bareng sama dari kantornya gitu. Yang luar biasa aja, temen gue ini dia mudik bukan ke tempatnya siapa-siapa, Tapi nggak tahu dia nginep aja karena ada jatahnya. kayaknya seru itu. daripada nggak dia dipakai, ya udah dia daftar lah di mudik ke sana, ke kota lain. Kebetulan kayaknya ke kota lo deh Kak Yos. Ke Jogja. Oh Bukan. ya bisa sekalian Bukan ke ini, tempat kakak lo. Oh ke Purwokerto. Oh ya masih enak lah Purwokerto tuh. Dia bilang gue dapet jatah ke sana nih buat mudik katanya. Lo mudik, setahu gue kan kampung lo bukan di situ, ya emang bukan. Terus lo ngapain ke sana? Ya daripada gak dipakai, lo bayar, gue sekeluarga bisa dapat perjalanan ke sana gratis ya bilang gitu. Bener. Itu bagus sih, itu keren sih. Paling enggak ya udahlah, ya bayar mahalnya buat pas pulangnya aja gitu. Ya sama akomodasi dia di sana. Bener kan, akomodasi lumayan mahal ya kalau hotel lebaran kan biasanya kayak lumayan tinggi ya. Tuh nanti mudah-mudahan minggu depan kalau udah ada kalau sudah ada cerita dari dia gimana pengalamannya mudik lebaran di kota orang yang bukan kotanya dia bersama keluarganya kayak gimana tuh gua ceritakan lah mudah-mudahan. Tapi seru sih itu. Lo nggak kepengen nyobain kayak gitu Ki? Ke kota mana yang pengen sekali sih, pengen sekali. Dulu istri gua itu sering kayak gitu sama keluarganya. Kan istri gua tuh nggak punya neneknya lagi, gitu. Neneknya udah nggak ada, nenek kakeknya udah nggak ada, dua pihak gitu ya, di bapaknya dan ibunya nggak ada. Dan keluarga bapaknya itu kakak beradik tuh tersebar gitu, ada yang di Jakarta ada 2, ada yang di Surabaya, ada yang di Malang gitu kan. Kalau yang dari nyokap mertua gua tuh ada yang di Solo, ada yang di Solo lah, kebanyakan di Solo sama di Jakarta gitu kan. Nah sedangkan nih kebetulan dulu keluarga mertua gua, entah bapak mertua gua atau ibu mertua gua tuh di BUMN. Dan biasanya BUMN itu kan ada wisma di kota-kota tertentu gitu kan. Nah, jadi mereka memanfaatkan waktu-waktu itu untuk ke kota-kota tertentu nginep di wisma-wisma mereka gitu. Dan jadinya pas lebaran pergi tuh, biasanya mereka cerita kalau nggak habis, biasanya berangkat cus itu habis sholat id atau pagi-pagi subuh berangkat sholat id jalan terus lanjut lagi gitu. Itu bisa sampai ke Padang dulu katanya ceritanya. Gitu, gue yang luar biasa banget gitu. Gue tuh susah nggak bisa seperti itu karena walaupun sekarang keluarga gue udah nggak ada kakek sama nenek gitu ya, udah nggak ada lah. Sekarang kan tinggal generasi nyokap gue nih yang paling tua di sana. Itu pasti tiap lebaran ngumpul gitu dari keluarga nyokap. Itu pasti either di hari pertama atau di hari kedua. Dan itu keluarganya keluarga besar yang dari Mbah Buyut gitu. Terus jadinya kayak kalau lo mau pergi lebaran tuh kayak aduh gimana ya nanti kita nggak ketemuan sama keluarga gitu. Karena emang sebagian besar keluarga gua dan keluarga nyokap gua gitu ya, itu di Jakarta, walaupun ada yang di Surabaya gitu ya, dan Surabaya di Malang, keluarga nyokap tuh yang dari dari kakek gua. Kalau yang dari nenek gua itu emang kebanyakan di Jogja gitu, tapi gua nggak terlalu dekat sama mereka gitu, gua lebih dekat sama yang dari kakek gua gitu. Jadi pun yang di Jogja biasanya bikin acaranya di Jakarta, karena emang sebagian juga ada yang di Jakarta gitu. Jadi kita nggak pulang ke Jogja gitu kayak. Jadi gue nggak punya
luxuries untuk alasan untuk mudik, dan untuk keluar dari Jakarta pun kayak gue nanti nggak ketemu sama saudara-saudara gue nih gitu, karena emang kayak bener-bener hampir cuma setahun sekali lah ketemuannya gitu. Buat yang kayak gini gitu. Walaupun sekarang dipermudah dengan grup WhatsApp gitu ya, yang isinya banyak om dan tante gue yang menyebarkan, ada yang cerita politik, ada yang bercandaan om tante gue gitu kan. Ya gue mah sebagai ponakan mah manut-manut aja lah, ikut bercandaannya juga lah gitu, yang ada aja gitu. Jadi itulah kalau dari sisi gue. Oh tapi ini satu sisi lagi, kalau menurut gue kenapa enaknya Jakarta kalau waktu semua orang mudik. Buat gue selalu menantikan hari pertama sama hari kedua, karena hari kedua sih terutama. Hari kedua itu biasanya jalanan masih sepi, dan kalau gue nggak ada acara, gue bisa naik sepeda seenak-enaknya gue, semau-maunya gue, nggak jelasnya gue, di jalanan itu kosong, nggak ada macet. Walaupun nggak semua tempat buka gitu ya, buat berhenti, buat istirahat itu nggak banyak. Tapi hawa Jakarta jadi bagus banget hari-hari itu. Iya sih. Jadi warna langitnya jadi biru buat di Jakarta. Iya sih. Biasanya kelabu, sekarang jadi biru gitu. Kalau Tapi jadi biasanya biru. kalau hari kedua udah mulai rame kalau di tempat wisata ya, Ki. Betul. Tempat wisata biasanya masih rame, tapi di tengah kota biasanya malah sepi. Iya sih pasti. Terutama di daerah Sudirman Tamrin tuh. Iya. Tuh enak tuh jadi buat sepedahan, nggak ini apa jalur sepedanya nggak diserobot sama motor atau ada yang berhenti sembarangan di itu tuh, enak lah jadinya sepi gitu. Kayak kalau misalnya lebih enak dari CFD kalau menurut gua. Karena CFD kan banyak orang jalan gitu kan, jadinya jumlah manusianya banyak gitu. Mungkin yang enak tuh CFD waktu pas puasa, pasti sepi, harusnya lebih sepi, tapi enggak juga, biasanya rada rame masih. Tapi paling enggak kan enggak ada yang jualan, Ki. Jualannya Jualan apa tuh? kerukupan. Masih ada juga tuh. Suka-suka ada. Soalnya gue nggak pernah naik ini loh, CFD. Lu nggak pernah CFD? Iya, karena gue nggak pernah bisa bangun pagi. Buat yang mungkin nih bisa kasih komen di bawah nih, buat teman-teman yang mudiknya ke Jakarta gitu kan. Ini sebenarnya sesuatu hal yang menarik buat gua gitu. Buat mudik, orang-orang yang mudiknya ke Jakarta itu rasanya gimana gitu. Apakah lo kehilangan gemerlapnya Jakarta pada waktu lo tinggalin, tapi begitu pas lo balik kan tetap tidak segemerlap itu gitu kan, karena kan situasinya sepi gitu. Lo gimana gitu? Boleh dong kasih komen di bawah. Jangan lupa buat like juga, subscribe juga gitu ya. Bener. Terima kasih buat kemarin sudah ada yang nambahan like sama subscribe, itu lumayan loh. Gua ngeliat Sekarang ada jadi like. Jadi 6 kita punya subscriber ya. Salah satunya adalah bintang tamu kita Ya, di podcast kemarin ya. 12. Di episode kemarin. Terima kasih sudah subscribe dan kasih komen juga di bawah. Kita seneng banget loh kalau ada yang kayak gitu. Tadi malam tiba-tiba gue dapet kabar dan langsung terkejut. Ternyata bintang tamu kita menonton juga episode kita gitu. Ya. Nah terus ya balik lagi ke mudik deh, Kayos. Gimana selain selain perjalanan, biasanya pasti ada hal-hal yang lo kangenin dong. Begitu lo udah sampai di tempat tujuan lo gitu. Yang pertama lo lakukan apa? Kalau mudik sebenarnya gua mudiknya lebih seringnya di pas Natal gitu ya. Dan seringnya ke Purwokerto gitu kan. Iya, akhir-akhir ini kan? Hah? Akhir-akhir ini apa? Akhir-akhir ya ini. Kalau dulu waktu pas ke Jogja? Ya sama juga sih sebenarnya. Jadi kalau pulang itu rasanya malah ngantuk. Ya tau lah rasanya gimana kayak pulang ke rumah gitu kan, rasanya kepengen menikmati rumah gitu kan. Ya kepengen juga pergi-pergi tapi lebih banyak malesnya kalau gua loh ya. Ya mungkin ya itu sifat gua yang nggak terlalu suka, sifat introvertnya.
Dan gue sebenarnya selalu bingung kalau misalnya pulang ke Jogja gitu ya, karena ya gue itu orang Jogja, jadi kalau makan ya makan di rumah gitu loh, nggak makan yang di luar gitu. Ya. Jadi kalau ditanyain, ini lu pernah makan di sini nggak? Nggak tahu. Gue nggak pernah makan di luar, gue makannya di rumah mulu. Ya, itu sih salah satu yang dikangenin itu ya, masakan rumah gitu kan. Ya. Beda lah, Beda. masaknya kalau pas mudik itu pasti. Lu pasti kangen sama masakan orang tua gitu kan. Pasti itu. Ya. Walaupun menunya sederhana tapi kayak bisa nambahnya nggak berhenti gitu ya. Bener. Ya itu sih, kalau gue sih jadi males kemana-mana, makannya cuma di rumah doang gitu kan. Ya beda mungkin kalau kayak turis, kalau pas mudik ini pasti Jogja dan sebagainya pasti macetnya luar biasa. Itu sih ya. Jadi lu santai-santai ya. Soalnya pernah ya itu waktu ya itu mudik lebaran mau kemana gitu, naik motor aja susah gitu kan. Aduh, mendingan gua di rumah aja sih, dibanding ngapain gua keluar. Salah ya. Salah. Itulah buat yang apa namanya, buat teman-teman yang di daerah selain di Jakarta yang kena mudik, yang kena mudik kan, kemacetannya pasti gitu. itu merasakannya. Itu yang kita rasakan di Jakarta tiap hari. Tiap hari itu kayak gitu rasanya di Jakarta. Nah, mumpung lagi pada mudik, makanya gue bilang di Jakarta itu jadinya lengang. Kemana-mana naik mobil itu enak gitu. Bensin irit gitu, bisa di atas 110 itu bisa kalau naik mobil gue biasanya. Kalau hari-hari biasa gitu ya, kalau nggak di jam-jam yang bener gitu, mobil itu biasanya pasti di bawah satu, paling tinggi 110 itu buat bensinnya, 1 liter 10 kilo itu paling irit. Dan itu juga apa namanya, jarak tempuhnya panjang banget gitu rasanya, padahal cuma berapa 2-3 kilo. Iya, bisa sampai berapa jam. Iya, bisa sampai aduh kok nggak nyampe gitu, macetnya kayak begini gitu. Padahal apa namanya, kalau milih naik MRT itu lebih cepat kalau gue ya, berhubung gue tinggal di daerah yang ada MRT-nya gitu. Enak juga sih itu naik MRT. Nah, yang itu berapa tahun yang lalu gue juga gitu tuh, di bengong karena bengong gitu ya. Cobain lah naik MRT dari ujung ke ujung gitu dong. Tahun ini kita coba naik LRT yuk. LRT. Udah cobain dong naik LRT. Belum sih. Nah, LRT itu kita bisa ke Bekasi atau ke Cibubur. Jauh loh. Seru kan? Kita ngunjungin tempatnya sister langsung di Bekasi. Jiwa introvert gua langsung meronta-ronta ya. Kita ngunjungin sister belum dikunjungi. Ada sister teman kita nih, namanya kita panggilnya sister gitu. Sister nih sekarang ini apa namanya, punya bisnis makanan, dapur ambu kalau salah namanya itu. Bikin burger. Gue penasaran sama burgernya sister. Terus jangan-jangan dia pulang mudik gimana sih? Dia mesti kita cek juga nih. Kalau misalnya dia nggak mudik, kita samperin aja Pak. Ini dia yang menarik sih kalau menurut gue. Kecuali lo tiba-tiba mager gitu kan, gue nggak tahu lah. Biasanya sih begitu ya, biasanya ya. Tapi ya semager-magernya lo, masa lo nggak mau keluar gitu, kemana gitu. You have no idea. Gue lupa. Ya itu cuman karena ini doang sih ya, mungkin tiba-tiba kepikiran naik MRT dari ujung ke ujung terus berhenti di Blok M. Ya itu karena gue suka ini kan, lihat-lihat CD gitu ya. Kalau nyobainnya benar-benar dari ujung ke ujung gitu. Lo naik dari mana waktu itu MRT? Dari mana? Senayan. Dari Senayan. Oh, dari Senayan lo kalau bagus lo. Oh, ke HI dulu. Terus dari HI. Nggak keluar tapi. Cuma ngintip-ngintip gitu doang. Iya, gitu-gitu Di dalam ngintip-ngintip. Terus udah masuk ngetap lagi. Oh, ngetap keluar dulu tapi. Oh, okay, ya keluar cuman keluar. Oh, jadi gini. HI sekarang kayak gini ya. Baru tahu gitu. Udah langsung balik lagi gitu kan. Lebak Bulus.
Iya, ke arah Lebak Bulus. Terus habis itu ya dari Lebak Bulus ke Blok Balik M. lagi ke Blok M. Blok M balik lagi Senayan gitu doang. Tapi Lebak Bulus itu di stasiunnya nggak terlalu menarik sih bandingin ke benar. HI. Tapi Iya. kalau misalnya lu ke Lebak Bulus nih, buat teman-teman yang mungkin nanti mau coba naik MRT yang dari luar kota yang udah lama nggak ke Jakarta gitu ya. Kalau ke Lebak Bulus mungkin teman-teman bisa jalan ke Point Square. Di Point Square itu sekarang banyak makanan-makanan ya lumayan lah, kalau menurut gue menarik gitu di situ buat dilihat gitu. Dan itu dia integrasi langsung sama si MRT jalurnya. Oh, gitu. Jadi bisa turunnya langsung masuk ke dalam mall nanti. Oh, Walaupun emang jalannya rada jauh. Oh, gitu. baru tahu gue malah. Nah, makanya mungkin sekarang itu menurut gue menarik gitu. Lebih menarik lah gitu. Karena Point Square itu dari yang tadinya kayak Ya sepi kan? sepi banget, sekarang ya lumayan hidup lah gitu. Gitu. Iya, Walaupun memang cuma baru di lantai yang dia sambung sama MRT sama di lantai bawah, karena di lantai bawah tuh juga ada makanan banyak. Ada all you can eat-nya dari apa namanya supermarket Diamond kalau gua nggak salah. Itu murah meriah kalau gua seingat gua sih murah meriah ya all you can eat-nya itu. Lumayan, tapi gue belum nyobain sampai sekarang, pengen nyobain nggak kesampean mulu. Selalu ada alasan untuk tidak nyobain. Gue baru tahu malah ada di ke Point Square bisa. Bisa. Yang makanya menurut gue sekarang yang beruntung itu adalah mall-mall seperti Iya sih yang sepanjang ini. iya yang MRT dia ya. sepanjang MRT kayak Blok M juga jadi ramai. Blok M hidup sekarang. lagi gitu kan. Ini sayang Lotte belum bisa, Lotte Mall nih Cipete ini belum menggeliat nih. Harusnya dia bisa bikin sesuatu yang menarik orang-orang karena dia jaraknya cuma walking distance banget dari MRT gitu. Kalau dia bisa bikin sesuatu yang menarik Emang harusnya iya? bisa. Iya. Berapa sekilo ada? Nggak nyampe kok. Nggak nyampe. Lotte Mall itu tuh dulu buat orang-orang yang tahu dulu itu namanya Golden Truly. Iya. Golden Truly Fatmawati dulu tuh. Sekarang isi itu jadi Lotte tuh. Jadi di situ Lotte. Emang ada bioskop sih seingat gue di atas gitu kan. Cuma nggak banyak lagi hal-hal yang menarik di situ yang bisa membuat daya tarik orang ke situ gitu. Mungkin karena akses ganjil genapnya susah jadinya nggak Iya bisa jadi sih. sehidup ini. Tapi kayak daerah Cipete itu jadi rame, jalan Cipete itu ya karena MRT juga gitu kan. Banyak yang naik MRT jalan kaki, terutama kayak yang deket-deket kayaknya sih yang deket-deket pemberhentian deh yang Urban Forest juga sama. Jaraknya Urban Forest sama MRT sama Lotte Mall tuh 11-12 sebenarnya. masa sih? Iya, nggak terlalu jauh. Ya sayang aja si Lotte ini nggak ada akses belakangnya gitu. Itu yang disayangkan sih sebenarnya. Kalau dia punya akses belakang mungkin akan bisa lebih ramai lagi gitu. Iya sih, ya itu mungkin salah satu alternatif kalau kalian di Jakarta liburan mudiknya di Jakarta ya. Selain yang gua kepengen juga ini sih apa namanya Bistran pariwisata itu. Oh ya, gue sampai sekarang juga yang belum. gratis itu pengen tahu apa sih rasanya Kalau ada yang udah pernah Jakarta gitu. mau dong kasih tahu kita dong di sini, dikasih tahu gimana rasanya, kasih tulis di komen boleh nih apa namanya kayak kalau pengalamannya apa, ada yang seru nggak gitu. Kalau emang misalnya menarik perhatian mungkin gue sama Yos akan coba podcast dari atas itu. Gimana Kak Yos? Kita coba podcast dari atas sana sambil dijelasin, sambil kita ngomong sambil dikeplain sama itunya berisik. Tapi katanya ada guide-nya sih. Iya, makanya jadi keplain sama guide-nya. Kok ini loh lagi berisik kayak ngomong aja. Yang menarik itu biasanya ada kayak rooftopnya gitu loh, yang gue kepengen kebuka atasnya itu loh. Nah, jadi hari apa ya gue lupa deh. Oh, hari Sabtu minggu lalu. Kenapa tuh? Kan gue habis buka, ini karena kita masih dalam waktu puasa, jadi minggu lalu tuh gue buka puasa di kota, Ayos, Sabtu minggu lalu itu sama teman-teman gue gitu kan. Pas pulang, lewatlah gue depan bundaran HI situ kan. Pas lagi ada si trans itu ya berhenti. Gue lihat itu mereka lagi di rooftop yang kosong, lagi pada selfie di HI gitu kan sama guide-nya, terus pada foto sama guide-nya, difotoin sama guide-nya kayak apa namanya, seru banget gitu. Oh ya, hari ini gue hampir kembaran bajunya sama Kak Yos. Hampir aja, sangat hampir. Gue ada yang waktu pas gue berangkat, kemungkinan
kan kayaknya hari ini gue mau rekaman nih sama Kak Yos, gue pakai baju kiskicu gitu. Cari. Enggak, gue mau pakai baju ini dulu, soalnya gue mau ke rumah sakit dulu, gue pikir gitu. Dan gue lagi cari baju yang rada panjang dikit biar kalau angin nggak terlalu ngangin gitu kan. Jadilah gue pakai baju lain. Begitu tiba-tiba Kak Yos datang, lah kok bajunya desain kiskicunya yang gue beli dia pakai. Untung nggak gue pakai, ntar kembaran dikirain seragam podcast lagi. Jadi kalau kalian mau kembaran sama kita, jangan lupa kemana? Ke Kiskicu di deskripsi, dan kalau mau beli makanan kucing juga ada di link deskripsi. Iya, di toko Rezeki Anabul di daerah Cilandak 1 itu ada toko kecil, sama dijaga sama keluarga Buncing. Tuh, lagi pada tidur sekarang. Hari ini kita tidak terlalu diganggu sama kucing-kucing karena panas sumuk. Iya, ceritanya lagi panas banget. Kucing-kucing pun jadi males ya. Iya, menghemat tenaga, mereka kayaknya tiduran aja. Oh, kebetulan keluarga Buncing ini baru hari ini gua keluarin, Yos. Dari sana itu? Dari dalam ruangan yang di belakang ini. Ini buat cerita aja sedikit OOT gitu ya. Buncing baru selesai di steril seminggu yang lalu lah gitu kan. Jadi selama dia di steril, waktu gua bawa Buncing keluar dari toko, gua takut anak-anak kabur. Anak-anaknya si Rere sama si Zeki kabur. Jadi kebetulan ada ruangan kosong, jadi gue taruh di belakang dulu nih, di ruangan kosong itu gue kunci lah mereka di dalam sana gitu kan. Ruangannya luas, lebih luas daripada toko gue sebenarnya. Luasan ruangan kosongnya daripada toko tempat kita lagi ini nih. Besok mau disulap jadi lapangan pedal. Enggak, bercanda ya. Ya, terus waktu Buncing udah pulang dari dokter, kebetulan dapat rawat inap sehari gitu ya, lumayan dari Forest Community, terima kasih buat steril subsidi steril murah lah gitu, menurut gua harganya lumayan bersahabat gitu ya. Buncing gua masukin dulu nih ke dalam ruangan sana dengan kandang gitu. Jadi Buncing bisa ketemu anak-anaknya dan tapi tetap tidak terlalu banyak gerak karena gue takut jahitannya lepas atau gimana lah gitu. Nah setelah 7 hari, baru hari ini nih mereka semua keluar dari ruangan itu. Baru kemarin keluar dari ruangan. Tadi malam mungkin bersenang-senang di udara luar gitu kan, karena udah mulai tidur di depan lagi, nggak di dalam ruangan lagi. Tapi kayaknya mereka juga kangen untuk masuk ke ruangan situ gitu, karena mungkin di sana berasa lebih aman gitu. Karena kemarin begitu gua keluarin, tiba-tiba udah ada ini aja, ada pacarnya Tesi. Informasi lagi, Tesi itu salah satu kucing yang suka mampir kemari. Bututnya kayak ulekan. Udah punya pacar Tesi. Udah punya pacar. Gila ya. Tesi dikejar sama dua pejantan soalnya dari kemarin. Kacau banget. Kacau emang tuh Tesi. Kacau banget Tesi itu. Salah satunya mau masuk ke sini, Buncing nggak terima, langsung berdiri bulunya, gue usir terpaksa, takut ntar perutnya Buncing kenapa-napa kan bahaya tuh. Bener-bener ya Tesi ya, udah gila, udah punya pacar aja, 2 gua aja belum. Neng Sani, I love you. Gue baru mau bilang ini waktu kita udah habis kayaknya sebelum batuk. Momennya pas yang ngomongin pacar, tahu-tahu gua batuk. Ya udah, kalau gitu udah ini ya. Udah. Mau nambah lagi juga boleh, gue. Nanti kasihan yang dengerin aja, bingung. Iya bener, ngomongin apa tuh ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah dengerin kita sampai ke episode sekarang. Udah lumayan panjang dan banyak episodenya. Walaupun kita masih belum bisa memperbaiki kualitas suara dari rekaman kita. Masih belajar. Tapi sebenarnya gue kepengen loh ada satu episode yang membahas kenapa gue kepengen bikin podcast begini gitu. Tapi antar aja lah. Sekarang fokusnya mudik aja dulu.
Biasanya nih kalau udah direncanain kayak gini nanti juga kedepannya kita lupa kok. Itu udah biasa. Ya udah kalau gitu jangan Selamat lupa bersenang-senang, jangan lupa subscribe, like, komen, nyalain share, bel. nyalain bel. Terutama share nih. Nah. Kita sih berharap teman-teman banyak nge-share ke siapa saja yang ada di luar sana yang kira-kira tertarik dengan podcast obrolan yang seperti ini. Obrolan sederhana yang bisa membawa ketenangan supaya orang tenang, jadi rezekinya datang ke orang yang tenang. Amin. Tenang sambil gosok baju, gosok gigi juga nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di episode 14. 14 ya. Iya. Oke, 14 tuh berarti udah lewat Lebaran jauh. Udah ini. Topiknya bakalan back to reality. Kita recordingnya tapi 14 itu berarti habis Lebaran Kak Yos kayaknya. Nah, iya sih, harusnya. Atau malah sebelum libur Lebaran masih kita recording ya. Ya entahlah, kita lihat-lihat. Sudah kalau gitu, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat, tetap bahagia. Semoga Amin. dapat rezeki yang banyak.